Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun kita berada. Alhamdulillah Rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahmi, berdialog, berdiskusi tentang diri kita. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kita masih hidup pada hari ini? Allah mengasih nafas kita, hidup kita, mengasih kehidupan kita, dan menunjuk kita untuk hidup sekarang ini. Kenapa kita masih hidup sekarang ini? Allah memilih kita untuk hidup, masih dikasih umur. Ya, kenapa demikian? Pertama, karena kita itu banyak dosanya, terus terang aja. Karena banyak dosanya, maka kita itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Tidak main-main tobat itu. Sebab kalau sudah waktunya habis, kita tidak bisa mengulangi lagi. Kita tidak bisa bertobat kalau kita itu sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal dunia, baru bertobat. Nah, maka Allah mengasih kehidupan kita sekarang ini, ya, supaya kita itu bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, ya, sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah, dan Allah pun mencintai kita, kita mencintai Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Oleh karena itu, maka gunakan waktu kita itu untuk memperbaiki diri, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Totalitas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu apa aja yang perlu kita perbaiki? Ya, pertama rambut kita, ya, rambut kita yang begitu indahnya dirawat dengan baik. Ya, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai rambut kita tidak taat. Misalnya apa? Sudah
berubah disemir hitam rambut kita supaya kelihatan muda misalnya. Nah itu kan tidak boleh. Apa adanya, alami. Kalau sudah putih rambut kita ya biarkan saja. Itu tandanya kita sudah mulai tua. Tandanya kita itu sudah mau diambil nyawanya oleh Allah, sehingga rambut kita memutih. Tandanya sudah tua. Nah maka alami aja rambut yang taat kepada Allah. Ada juga rambut yang tidak taat kepada Allah. Rambut misalnya disambung ya, supaya lebih indah lagi, tidak bisa. Disemir hitam supaya muda, tidak bisa. Dicukur yang macam-macam, yang misalnya sirinya kosong, atasnya pakai jambul begini misalnya, nah itu kurang bagus ya. Atau diukir-ukir misalnya, nah itu kurang bagus. Rambut kita mahkota kita, maka rambut kita itu taatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat nanti akan ditanya rambutnya taat tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfarlah, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rambut kita taat kepada Allah. Bagi perempuan, tutuplah rambut dengan berjilbab yang rapi, ya, sehingga rambut kita di akhirat itu akan selamat. Nanti akan ditanya tuh rambut kita. Yang kedua adalah otak kita. Otak kita itu juga harus positif, berprasangka baik. Gunakan otak kita untuk berpikir, sehingga kita akan cerdas. Ada cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Nah, otak kita itu luar biasa kalau digunakan secara maksimal. Ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan matematis, kecerdasan ritmik, intrapersonal, naturalis, logis, matematis. Banyak sekali yang otak kita gunakan secara maksimal untuk peradaban manusia yang lebih baik lagi. Untuk memajukan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang beradab, bermoral, beretika, masyarakat madani dan sebagainya. Maka otak kita itu harus dilejitkan potensinya. Ya. Ada juga potensi yang tidak baik, berprasangka baik, tidak baik, berprasangka negatif, ya. Nanti menciptakan sesuatu untuk ngebom misalnya. Ya, kepintaran itu digunakan untuk yang baik harusnya, jangan untuk bermusuhan, untuk pembunuhan. Sekarang kan terjadi menciptakan teknologi, menciptakan bom
menciptakan senjata untuk membinasakan orang, untuk kejahatan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Gunakan otak kita itu untuk kebaikan, ya, untuk bisa menjadikan konsep, gagasan, ide kita itu bermanfaat bagi masyarakat. Maka otak kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikiran positif, orang lain akan berpikiran positif sama kita. Tapi kalau kita berpikiran negatif, orang lain akan berpikiran negatif. Ya. Jadi ada daya tarik menarik otak kita. Ketika itu Nabi SAW ya, berpidato, "Hai para sahabat, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berimanlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka kalian akan bahagia." Lalu ada 3 orang yang menyangkal, saya tidak percaya itu, bahwa sumber kebahagiaan itu adalah uang. Kalau uang banyak maka akan bahagia, uang sedikit tidak bahagia. Oh begitu. Akhirnya pemuda itu diajak ke rumah Nabi SAW. Ada 3 pemuda yang diajak ke rumah, membuktikan benar dan dengan harta yang banyak itu akan menjadikan bahagia. Akhirnya Nabi SAW memberikan suatu harta. Silahkan ambil harta saya. Di brankas yang besar dan dikunci. Ini kuncinya, silahkan ambil di gunung sana. Kasih peta perjalanan. Akhirnya datanglah pemuda itu ke sana dan dibukalah brankas itu, dan ternyata benar ada harta yang banyak, emas, berlian, uang, dan sebagainya. Wah, senang akhirnya. Akhirnya dibagi-bagi. Sebelum dibagi itu bertiga, yang satu protes, begini, kita lapar nih, sekarang makan dulu. Nanti kalau dalam keadaan lapar terus kita membawa harta ini, nanti ada orang jahat, nanti kita akan kalah dan hartanya diambil. Maka kita makan dulu yang kenyang biar kuat badannya. Akhirnya satu orang ke warung untuk beli makanan, dan di dalam warung itu makan dulu dia, satu orang itu, dan akhirnya minta 2 bungkus untuk teman kita yang di sana. Nah, akhirnya berprasangka negatif, wah nanti kalau dibagi jadi tetap sedikit, bagaimana caranya? Akhirnya timbul prasangka tidak baik. Kita kasih racun aja makanan ini, biar nanti hartanya untuk saya sendiri. Nah, berpikir negatif. Orang yang lain pun berpikir negatif. Yang 2 orang itu berpikir, wah ini kalian bagi 3 sedikit, kita bagaimana? Bagi 2 aja, ayo kita bagi 2. Cara dengan bunuh aja itu. Oh iya. Begitu masuk kita lempar pakai batu, meninggal. Oh iya. Nah, akhirnya negatif semua dua-duanya itu. Akhirnya pulanglah bawa nasi ya dari warung itu yang sudah dikasih racun. Ya. Nah, ini datang ke gua. Ya, kemana itu kok
Tidak ada, ini sepi. Begitu masuk ke gua dihantam oleh teman-temannya itu. Yang 2 orang itu menghantam, membunuh yang 1 orang teman. Dan akhirnya timbullah perselisihan yang luar biasa. Akhirnya meninggal dunia 2 orang, dan yang 2 orang itu sama kita pergi dua aja nih, kita makan dulu ya. Ternyata di dalam makanan itu ada racun, dan akhirnya orang itu meninggal dunia. Datanglah Isa alaihissalam mengecek mereka dengan harta itu akan bahagia, ternyata tidak. Pembunuhan karena ingin menguasai harta tersebut. Nah, bahwa sumber kebahagiaan itu adalah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, sehingga kita itu akan dekat dengan Allah. Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, otak kita gunakan untuk kebaikan, berpikir positif, ya, untuk kemajuan agama Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah otak apa? Ya, alis kita jaga dengan baik, bertobat pada Allah. Jangan dikerik, ya, dicukur habis, dilukis misalnya, kan tidak boleh itu. Tidak boleh dilukis-lukis begitu. Alami aja lah, ya, penggerafikan sedikit diratukan. Jangan sampai dikerok habis, dilukis, dan itu yang tidak boleh. Taatlah alis kita pada Allah. Telinga kita taat pada Allah SWT. Mendengarkan yang baik, yang positif, yang tidak baik, janganlah ikut-ikut mendengarkan. Ya. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dengan pendengaran yang tidak baik. Mudah-mudahan hari ini tidak lagi terulang lagi. Mata kita, berapa kali kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Maka jaga pandangan kita dari memandang yang tidak baik, memandang aurat orang lain yang bukan dirinya, sehingga mata kita itu menjadi ahli surga. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dari mata turun ke hati, dan hati turun ke farji dan sebagainya. Maka pandangan dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka perbanyak istighfar, ya, astagfirullahaladzim, 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 atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta abtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, sehingga dosa mata kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hidung kita, ya, dijaga dengan baik, jangan mencium-cium sembarangan. Mulut kita kadang-kadang menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, berbohong, menipu dengan mulut, ya, menyakiti orang dengan tamparan, dengan pukulan, mungkin 5 menit sembuh. Tapi menyakiti orang dengan ucapan bertahun-tahun,
masih teringat itu dulu tuh yang pernah menyakiti saya, yang menghina saya, dan sebagainya, masih teringat walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun masih ingat. Maka jagalah mulut kita sehingga gunakan ya ucapan kita yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah, sehingga tidak melontarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Ya, gunakan ucapan kita yang bermanfaat, yang selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa mulut kita, sangat banyak. Istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah dengan tulus hati, mulut kita itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hati kita ini juga bisa berdosa. Bahkan orang yang ahli surga itu tergantung kepada hati kita. Ya. Rasul pernah berbicara dengan sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian? Tidak tahu ya Rasul. Itu orang. Para sahabat kaget, orang itu. Besok lagi ditanya sahabatku, tahukah kalian siapakah orang ahli surga di antara kalian? Tidak tahu, itu orang. Besok lagi ditanya, tahukah kalian siapa ahli surga? Itu orang. Akhirnya para sahabat penasaran, ingin menyelidiki apa sih rahasianya, kok dia ahli surga sementara kita tidak. Akhirnya dia tidur di rumahnya, menyelidiki apa rahasianya. Sholat saya sholat, puasa saya puasa, baca Quran saya baca Quran, sama amalnya dengan saya. Kenapa dia ahli surga kita bukan? Akhirnya tanya, saya sebenarnya tidur di sini ingin tahu rahasia Bapak kok ahli surga. Kata Rasul, Bapak itu ahli surga. Apa rahasianya? Oh, ingin tahu ya, hati bersih, hati saya bersih. Begitu bangun tidur di pagi hari selalu mendoakan kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin muslimat ya Allah. Ampunilah orang yang pernah jahat sama saya, ampunilah orang yang pernah memfitnah saya. Ampuni ya Allah, ampuni seluruh kaum muslimin muslimat. Hati bersih. Jadi orang yang ahli surga bukan karena amalnya, bukan karena puasanya, bukan karena baca Quran yang banyak dan sebagainya, tetapi hati bersih suci. Nah itu, maka menjaga hati itu lebih utama dan lebih penting, sehingga kita itu selalu bersih hati kita. Itulah kunci ahli surga. Dan hati itu pun bisa menjadikan dosa. Oh, kita menghina dalam hati, ya kita merendahkan orang dalam hati, kan dosa itu. Maka janganlah kita itu berbuat dosa dalam hati kita. Hati kita harus bersih sehingga kita ahli surga. Tangan kita itu bisa berdosa. Ya, kita jahil, kita memukul, kita mencuri dan sebagainya dengan tangan kita. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah tangan kita.
dari berlumuran dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ampuni ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas ya bertobat pada Allah, maka dosa tangan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita berapa banyak makanan haram yang kita makan? Kadang-kadang makanannya halal tapi hasil dari haram, hasil dari mencuri, hasil korupsi, hasil KKN untuk keperluan makan kita. Nah, maka ampuni ya Allah perut kita dari makanan yang haram. Maka hati-hati makan, harus makan yang halal, sehingga kita itu di akhirat bisa mempertanggungjawabkan makanan kita. Maka kita membeli makanan, membeli sembako harus halal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebawa lagi farji kita. Ya. Berapa kali kita itu terangsang kemaksiatan dengan lain jenis, sehingga farji kita itu nafsunya tidak bisa terkendali. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah farji kita ya Allah dari kemaksiatan. Kadang-kadang perbuatan zina tidak mudah, tua pun kadang-kadang melakukan perzinahan. Maka ampunilah farji kita, sehingga kita itu tidak mengulangi lagi perbuatan kemaksiatan pada lain jenis kita. Dengan sungguh-sungguh tulus karena Allah, maka farji kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bertobat, jangan mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Janganlah berbuat zina. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Maka ampunilah ya Allah dengan sungguh-sungguh. Hidup ini sebentar, hidup ini tidak lama lagi akan meninggal dunia. Kita akan meninggal dunia, maka Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam hidup kita. Kaki kita melangkahkan yang baik-baik saja, melangkahkan ke masjid, begitu ada suara adzan Allahu Akbar, langsung datang ke masjid. Kita melaksanakan sholat berjamaah, sungguh indah. Begitu ada suara adzan, kita datang ke masjid, kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Luar biasa. Itulah harapan Allah kepada hambanya, bahwa kita itu apapun ya yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Nah, maka kita jangan ragu-ragu bahwa Allah memberi perintah kepada kita pasti ada maksud tertentu, ya, yaitu supaya kita itu selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada juga yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah,
hanya bahagia di dunia saja, sementara akhirat celaka. Ya, di dunia mewah hidupnya, ya gajinya besar, rumah mewah, kaya raya, tetapi tidak mau ibadah, celaka. Di dunia saja bahagia, namun di akhirat celaka. Ada yang sa'iyun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Mungkin di dunia kurang beruntung, tetapi di akhirat beruntung. Ya, di dunia mungkin hidupnya pas-pasan, kita miskin, penuh dengan kesengsaraan, tetapi ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga di dunia tidak beruntung, tapi di akhirat ada harapan beruntung. Ya tidak apa-apa itu di dunia kurang sukses, di dunia miskin, menderita, tetapi di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling celaka adalah sa'iyun fi dunya wa sa'iyun fil akhirah. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudah miskin di dunia, masuk neraka. Sudah menderita di dunia, tidak mau ibadah, celaka. Tidak mau sholat, celaka. Nah, banyak sudah miskin sombong, sudah miskin merasa hebat, dan tidak mau ibadah. Ya, kalaupun ibadah ini dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, ini memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ini loh saya, ya ibadahnya bagus, riya, sombong, angkuh, takabur, dan sebagainya. Nah, itu akan celaka di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi, kenapa kita masih hidup di muka bumi ini sampai detik ini adalah untuk beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh Allah nanti akan diangkat derajatnya kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jiwa yang tenang, yang diridhoi, kemari masuk ke dalam jamaahku dan masuk dalam surgaku. Itulah penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu akan sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah orang yang sukses. Orang yang sukses adalah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kenapa orang itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Karena benar-benar sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya jangan mengulangi lagi perbuatan dosa ini karena Allah. Ya, sedekah berbanyak, ya, berbuat baik berbanyak, dan memperbaiki perangai-perangai sifat yang tidak baik, diperbaiki dari sekarang sehingga kita persiapan menghadapi kematian dan kita itu akan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.